Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Joni ya. Biasa hari ini atau malam ini saya akan mengulas beberapa saham dan IHSG yang hari ini posisinya IHSG tutup minus 32 ya, atau 0,5%, tepatnya di level 6258 ya. Sebelumnya saya tetap mengingatkan bahwa ulasan-ulasan ini hanya untuk membantu Anda dalam menentukan arah investasi Anda ya, bukan suatu ajakan untuk membeli atau menjual saham ya. Jadi semua keputusan ada di tangan Anda, risiko ada di Anda sendiri. Disclaimer on gitu. Ya teman-teman, selama 1 minggu ini dari tanggal 1 sampai tanggal 5 hari ini ya, saya kan ada beberapa mengulas saham-saham dan IHSG ke depannya bagaimana gitu kan, tiap harinya maksudnya gitu. Oke, untuk hari ini saya akan coba mengulas dari mulai tanggal 1 Maret sampai dengan hari ini. Bagaimana sih perkembangan dari ulasan yang saya buat di YouTube ini, di channel ini gitu kan. Jadi perkembangan dari hari ke hari, dari mulai tanggal 1 pekan inilah intinya gitu kan. Dan perkembangan IHSG-nya sendiri gitu. Ya teman-teman, untuk ulasan hari ini sih, malam ini IHSG posisi tutup hari ini pada perdagangan akhir pekan ya, intinya ya, turun ke level 6258 atau 32-an lah ya, 32 poin, sekitar 0,5%-an. Jika dilihat dari data RTI, paling banyak saham-saham yang tertekan penurunannya yaitu sektor tambang, terutama nikel, timah gitu kan, yang dari kemarin ya, maksudnya dalam 1 minggu ini gitu kan, infrastruktur, industri dasar dan konstruksi ya. Total volume perdagangan di bursa hari ini volumenya ya, yaitu 30,29 miliar saham perdagangan volumenya, dengan nilai transaksi hari ini yaitu 16,6 T ya. Di atas sih sebenarnya ya, secara ininya ya, cuma untuk rata-rata tetap dia masih di bawah rata-rata 20 hariannya gitu kan. Teman-teman, hari ini asing net sale cukup lumayan, 957 miliar di seluruh pasar. Dan asing paling banyak beli di saham BBCA dan BBRI ya untuk hari ini. Kita lanjutkan review saham-saham yang selama 1 minggu ini saya ulas ya. Oke, tadi sebentar lagi kita ini dulu, ngitung ke IHSG-nya dulu, ke depannya bagaimana untuk minggu depan gitu kan. Kalau saya lihat IHSG hari ini posisinya tutup di 6258, tepatnya di sini ya, tapi sudah di bawah EMA 10-nya. Jadi ada kemungkinan untuk minggu depan ya, IHSG hari Senin bergerak di antara 6210 teman-teman, di posisi 61,8% Fibo-nya ya, atau 6206 kalau di sininya. Cuma saya melihat harusnya IHSG bisa mental di 6210 ini ya teman-teman, support di situ. Ya kita berharap begitu ya, besok sudah mulai mental. Nah kita apakah masih akan konsolidasi di antara EMA 10 dan MA 25 gitu kan, atau besok itu sudah
maksudnya hari Senin itu sudah mulai bergerak naik melewati EMA 10-nya. Kalau emang dia bergerak melewati EMA 10-nya untuk hari Senin, berarti mudah-mudahan ke depannya minggu depan udah mulai naik kembali gitu kan. Oke, sementara kita langsung ke saham ya yang dalam 1 minggu ini saya ulas gitu kan. Bisa Anda perhatikan juga untuk minggu depan. Saham apa sih yang sekiranya masih ada prospek untuk kita beli atau kita tahan, atau mungkin sahamnya harus kita jual gitu kan. Pertama yang kita perhatikan adalah PTBA ya. Waktu tanggal 1 saya ada rekomendasi ke PTBA. PTBA sendiri hari ini tutup posisinya di 2710 ya, atau posisi masih penutupan di hari sebelumnya, yaitu hari Kamis tanggal 4 ya. Cuma secara teknikal dia sempat turun di bawah EMA 10 tapi tutupnya di atas EMA 10. Jadi masih ada kemungkinan untuk PTBA ini hari Senin minimalnya dia bertahan di EMA 10, atau dia ada kemungkinan akan ngebreak di atas MA 5-nya atau MA 50-nya, bisa jadi gitu kan. Jadi teman-teman, untuk PTBA kalau saya perhatikan dia berhasil ibaratnya tutup di atas 27, itu masih cukup lumayan bagus intinya, walaupun dia bertahan di 2710 gitu kan, itu masih cukup lumayan bagus. Jadi dia kalau besok dia breakout di atas 2730, kalau teman-teman mau beli itu menurut saya boleh ya antara situ. Berarti menandakan dia ada kemungkinan akan naik kembali gitu kan. Dan konsolidasinya kalau menurut saya sih dari tanggal ini ya 22 bulan 2 gitu kan, dia berhasil naik, besoknya dia turun dikit ke 2720, berhasil ini lagi turun tapi masih di atas di atas EMA 10 dia ini. Nah, tanggal 25 bulan 2 dia berhasil golden cross antara MA 25 dan MA 10-nya. Saya lebih yakin lagi di sini. Saya tambah lagi di sini untuk PTBA. Di tanggal 26 dia berhasil lagi tutup di 2710, walaupun sempat turun dulu ke MA 25-nya ya 26, tapi tutup di atas lagi 2710. Begitu juga hari berikutnya tutup naik, tutup lagi di bawah, tapi berhasil dia ini tutup di 2720, sempat ke 2730 tapi tidak berhasil tembusin MA 50-nya. Nah, untuk PTBA ini berikutnya tanggal 2 itu pun sempat lewatin MA 50 tapi tutup di bawah MA 50. Nah, sampai hari ini dia masih belum berhasil lewatin MA 50-nya. Kita berdoa mudah-mudahan hari Senin indeks akan melewati, dan mungkin PTBA akan melewati MA 50-nya. Ya. Karena kalau melihat dari sini, kalau emang dia bertahan di antara 27, ada kemungkinan dia akan break. Tapi kalau dia di bawah 27, kayak hari ini sempat ke 2670 tapi tutupnya di atas
27 lagi. Jadi kita tunggu tutupnya. Nah, ini sudah dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 hari kerja, yaitu 2 minggu. Dia sudah cukup untuk konsolidasi kalau menurut saya. Konsolidasinya sudah cukup terpenuhi. Ada kemungkinan Senin itu dia akan break di atas 2730 dan bisa bertahan tutup di atas 2730. Kalau menurut saya ini besok ada spekulasi buy di PTBA ya, untuk hari Seninnya maksudnya. Oke teman-teman, berikutnya adalah saya melihat Indi. Indi hari ini tutup posisinya di 1465. Kalau secara ininya 2 minggu ini pun dia sama. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu kan. Cuma secara teknikal, secara chart gitu kan, dia kurang begitu bagus. Beda dengan PTBA. Ya mungkin bisa aja pas waktunya harga batu bara naik, Senin PTBA naik, ini mungkin bisa saja terangkat gitu kan. Tapi bisa juga tidak. Secara teknikalnya dia sudah mau akan turun. Gagal intinya gitu kan. Nah, sementara lebih baik keluar dulu jika emang tidak memungkinkan. Nah, keberapa sih? Ada kemungkinan dia ke 1405. Nah, ya range-nya di situ ya, antara 1405 sampai terendahnya mungkin di 1350 teman-teman. Kalau mau teman-teman mau hold atau mau tahan nanti pas di 1405 mau coba average, silakan. Tapi kalau saya lebih baik keluar dulu gitu kan. Kalau emang tidak bertahan di 1450-nya. Saya masih coba hold kalau dia berhasil ditahan di 1450 gitu. Berikutnya adalah gajah tunggal ya teman-teman. Gajah tunggal ini hari ini sih sebenarnya dia masih berhasil tutup di atas support MA 50-nya teman-teman. Tapi saya melihatnya gajah tunggal ini sementara kurang begitu asik ya. Karena sudah melewati MA 25-nya ya, di yang tanda merah ini pas hari ini sudah melewati. Di sini kita keluar di bawah 825, dia tidak berhasil tutup di atas 825, kita keluar di sini. Nah, ini tutupnya masih sama 815. Hari ini tutup 810, masih berhasil sih. Dalam 3 hari ini dia walaupun sempat turun paling rendahnya 785. Tapi saya sudah keluar dulu untuk mengurangi portofolio, menambah cash ya, teman-teman. Nah, berikutnya adalah agro. Agro hari ini dia juga posisinya 2 hari ini turun di bawah EMA 10-nya dia. Ini yang warna hitam. Jadi agro pun saya lepas. Pas posisinya di bawah EMA 10-nya. Gitu kan. Sementara saya cut loss dulu di sini kemarin. Melihat kondisi begini gitu kan. Nah, hari ini malah posisi jauh di atas EMA 10. Kalau teman-teman mau tahan, silakan. Tapi kalau saya tunggu dulu, beli laginya nanti di posisi 1120 di MA 25-nya. Gitu kan di sini. 1120. Kalau saya gitu kan. Tapi teman-teman silakan mau ngikutin, tunggu di 1120 mau beli lagi, atau
mau tahan gitu kan. Kalau yang masih punya, menurut saya perhatikan dulu di sini. Apakah emang mental nanti di 11.20-nya? Kalau emang 11.20-nya tidak kuat jebol, ya jangan beli gitu kan. Kalau saya kan sudah keluar di sini, saya liatin kalau emang menyentuh EMA 20 saya coba buy. EMA 25 saya coba buy di 11.20. Kalau dia jebol 11.20, 11 mungkin saya harus keluar. Harus begitu. Posisinya kita jaga. Jangan sampai kebobolan intinya. 2 poin kita keluar dulu. Takutnya dia akan mengarah berikutnya di sini sebab jauh sekali ke 800-an nantinya. Teman-teman terlalu pusing nanti untuk jualnya, udah bingung kalau udah keluar kalau belum keluar gitu kan. Gitu. Jadi berikutnya adalah bridge. Begitu juga bridge ya teman-teman. Ini dia mulai ada dead cross ya ini. Jadi kurang begitu baik untuk bridge. Dead crossnya udah mulai turun. Jadi down trend arahnya nantinya gitu kan. Nah, di sini saya keluar di sini emang keluar di sini posisinya pas dia jebolin ke sini, saya melihat kurang begitu bagus, saya keluar cut loss di sini ya. Kemarin di 2690 2690 saya keluar. Nah, hari ini posisinya 2630 tutupnya. Dan kelihatan ini ada dead cross ya, turun ya, mulai turun. Jadi arahnya udah mulai turun. Jadi teman-teman harus pasang stop lossnya di berapa gitu loh. Jangan sampai nanti makin jauh teman-teman makin bingung mau keluar di berapa ya. Jadi perhatikan untuk bridge juga, pasang stop lossnya begitu. Agro, bridge gitu kan. Berikutnya adalah friend ya teman-teman. Friend ini kalau saya lihat hari ini dia masih berhasil mental di atas MA5-nya dan tutup posisi di 87. Hari ini sempat terendahnya di 85. Seperti yang saya bilang teman-teman, main teknikalnya kita tunggu posisi di MA5. Kalau MA5 jebol berarti teman-teman tunggu di posisi 80 nantinya. Di sini. Di MA 10. Nah, kalau masih MA, kalau mau average ya jadinya ya. Kalau teman-teman belum punya, tunggu menurut saya di 80 lebih baik gitu kan. Kalau 85-nya dijebolin berarti arahnya ke 80. Teman-teman yang belum punya coba perhatikan teknikalnya nantinya. Kalau yang udah punya, nah batasnya 85. Teman-teman mau keluar kalau dijebolin 85-nya antara 84 berarti harus keluar dulu. Tapi kalau mau nahan silakan karena arah dia masih mau naik emang. Targetnya berapa? Nantinya kalau dia 90 berani dibreakin si friend 90-nya, nih saya lihat nih di sini nih. Teman-teman kalau lihat di sini ya. Hari ini tutup pas posisi di support dia. Masih 87 ya. Nanti support ininya ada di 85 di sini nih. Nih, 85 kalau teman-teman pengen tahu. Ini supportnya antara 85-an sebenarnya. Dia berhasil ditutup di 87 di atas supportnya. Nah, kalau dia berhasil break 90 nih di sini ya. Ini 90 ini ada. Nah, dia akan main antara di 97 nih. Teman-teman kalau mau perhatikan di sini 97. Nah, ini ada resist 98 sampai 97 sampai 98 ini resistnya. Jadi, kalau 90 dibreakin ini nih, 90-nya dia berani break, dia akan main ke 97. Gitu loh. Nah, kalau teman-teman mau keluar dulu, ya keluar dulu. Nah, selama posisi dia nggak break 90,
Kalau teman-teman misalnya 90, 91, ya tunggu, dia bisa nggak ke 97 arahnya. Kalau dia berhasil ke 97, mau profit taking dulu di 96, mendekati 97, ya silakan gitu loh. Itu ya main teknikalnya. Oke, berikutnya adalah yang penting posisi untuk friend ini kita perhatikan dia lewatin MA5-nya enggak gitu loh. Kalau lewat MA5 berarti arahnya MA10 ya. Gitu aja untuk friend ya. MA10 berarti arahnya 80. Kalau MA10-nya tepatnya di situ. Berikutnya adalah IMAS ya teman-teman. Waktu hari Senin tuh saya coba ada rekomendasi IMAS. Nah, ternyata tidak berhasil dengan cuma naik di sini hari Senin ini tanggal 1, tapi tutupnya di posisi 13.55. Tidak kuat ngebreak ke atas MA 50-nya untuk berikutnya, hari berikutnya. Nah, MA 50 akhirnya jebol di MA 10-nya dijebolin di sini kemarin. Hari ini pun jebolin di bawah MA 25-nya. Sebenarnya arahnya sudah bagus, ternyata dijebolin di sini ya. Akhirnya ada kemungkinan kalau di sini jebol arahnya bisa ke sini dulu. Kalau dia berhasil di posisi 11-nya masih ada kemungkinan untuk naik kembali. Tapi saya sarankan sih untuk IMAS yang teman-teman belum pegang jangan dulu beli gitu kan. Yang udah beli ya harus pasang stop lossnya di berapa teman-teman gitu loh. Kalau menurut saya kalau dia udah jebol di sini, andai kata ada technical rebound sebentar, posisi technical reboundnya mungkin bisa ke 12.50, Anda bisa jual dulu kalau menurut saya ya. Begitu juga IMJS-nya ya. IMJS juga posisinya sudah mulai mau downtrend ini ya gitu ya. Besok mungkin dead cross-nya nih kelihatan untuk Senin ini ya gitu. Jadi begitu juga dengan IMJS arahnya udah mulai turun gitu kan. Mungkin bisa nyampe ke 280 kembali gitu kan. Ke situ dulu mungkin gitu. Jadi pasang stop loss teman-teman dengan kondisi yang begini Anda harus secara money manajemennya harus diperketat gitu kan. Kuatkan cash Anda, perbanyak cash Anda. Di suatu saat misalnya market crashnya cukup main dalam, Anda ada dana untuk membeli gitu loh. Intinya itu. Berikutnya adalah baca ya, Bank Kapital. Yang selama ini rumusnya posisinya akan diambil Grab. Tapi masih belum jelas bagaimana gitu kan. Hari ini sih tutup di 780 di ARB ya. Nah mungkin besok Senin arahnya ke sini ya. Di 740-nya. Jadi untuk baca ada support EMA 10-nya di level 740. Jika turun di bawah 740 untuk Senin maka sebaiknya jual dulu. Nah untuk berikutnya arahnya bisa ke 580 teman-teman di sini. Jauh sekali. Jadi makanya ini ada stop loss-nya ya. Anda kalau mau main yang beginian, kalau emang main yang Bank Kapital atau gorengan gitu kan, siapkan stop loss Anda. Jangan sampai nahan terlalu jauh yang akhirnya Anda kewalahan, udah rugi besar, akhirnya bingung mau dijual, bingung mau ditahan juga makin turun. Jadi kalau saham sudah mulai turun downtrend ya Anda harus rela jual dulu sebaiknya. Oke. Berikutnya adalah BEX ya. Ini BEX nih yang banyak pertanyaan. Ada yang WA ke saya, ada yang nanya langsung, dan ada yang lewat YouTube juga ya sebagian.
di kolom komentarnya gitu kan. Bagaimana sih BEX ke depannya? BEX hari ini tutup di 112. Secara teknikal emang masih kuat posisi di atas MA5-nya. Yaitu MA5 dia sendiri di posisi 107. Seperti ulasan saya sebelumnya, dia ada support antara 105 sampai 107. Kenapa saya bilang begitu? Karena posisinya 105-nya itu 107-nya adalah di MA5. Kalau dia jebol 107 mungkin ada bisa ke 102. Nah, jika mendekati ini sih menurut saya boleh buy dulu. Tapi resikonya kalau dia misalnya 102 dijebolin, arahnya berikutnya ke 95. Jauh sekali gitu kan. Jadi mungkin saja karena orang nanya mungkin nggak di bawah 100, mungkin saja untuk saham-saham ini. Karena apa? Dia dari level sini saya rekomendasi posisi 80, 83 saya sudah rekomendasi buy untuk BEX karena dia sudah mulai ada golden cross di sini ya. Nah, di sini mulai mungkin nggak ke 100. Banyak yang nanya, nggak mungkin lah ke 120 mah. Ternyata kan hari dari mulai tanggal 3 itu nyampe 123. Dia turun. Berikutnya 124 kemarin dia turun kembali, tutupnya di 111. Hari ini dia tutup di 112, naik 1 poin. Tapi posisinya masih belum aman. Karena apa? Karena dia tidak tutup di atas 115, yang dimana 115 itu adalah resistnya di sini 115. Jika teman-teman pengen bagaimana sih untuk saham BEX ini, perhatikan 115 bisa melewati 115 atau tidak. Kalau tidak bisa melewati 115, maka masih ada kemungkinan untuk turun. Tapi kalau dia tutup di atas 115 di sini, misalnya 116 atau 17, ada kemungkinan dia akan naik kembali mengarah ke 125. Yang resistnya 125. Nih, di sini. 125. Jadi, teman-teman, kalau dia tidak bisa berhasil ditutup di atas 115, masih belum ada kemungkinan naik atau masih kemungkinannya turun kalau di bawah, tutupnya di bawah 115 ya. Jadi itu patokannya 115 lewat atau tidak. Kalau tidak lewat masih ada kemungkinan turun. Kalau lewat ada kemungkinan naik ke 125 gitu loh. Dan ini kita coba perhatikan, kalau dia tidak melewati 125, teman-teman lebih baik buang, jual dulu gitu kan, take profit dulu. Karena apa? Risikonya dengan kondisi IHSG yang masih fluktuasinya cukup tinggi, fluktuatifnya gitu kan, konsolidasinya bisa antara 6150 atau 62 lah posisinya gitu kan, dan atasnya 6315. Kalau tidak berhasil, akan turunnya kembali ke 6157. Itu yang kita antisipasi. Lebih baik ada gain berapa persen, jual kalau emang sekiranya sudah mencapai titik tertingginya dia. Ya, gitu. Menjaga manajemen itu untuk keamanan Anda. Gitu loh. Itu. Terus berikutnya ada PNBS ya. PNBS ini masih bergerak sideways di sini ya. Dan tapi dia masih bertahan di atas EMA 10. Kalau menurut saya kalau mau beli PNBS cukup nahan antara 97 ya. Tunggu posisinya di 97. Dia apakah bertahan atau dia akan jebolin. Kalau 97 ini dia nggak kuat, dia jebolin ke 96 atau 95, ya arahnya jauh teman-teman. 84 loh, 10 perak nantinya, 11 perak.
Jadi teman-teman lebih baik kalau di sini jebol cut loss sudah 96, buang, merem dulu intinya. Tunggu nanti posisi di 85 atau 84, antara di situ ya. Gitu. Terus berikutnya adalah Barito. Barito sendiri posisinya sudah mulai downtrend ini turun. Ini kelihatannya sudah mulai turun. Udah nggak kuat dia naik dari 3 hari kemarin ya. Akhirnya turun nih di bawah EMA 10-nya dia yang warna hitam ini. Gitu ya. Jadi jangan dulu buy lah untuk Barito ini. Kita tunggu dulu gitu kan. Saya sendiri udah cut loss ini Barito kemarin ya. Oke, terus ada Asri ya untuk properti nih. Asrinya untuk Asri dalam 1 minggu ini dia hari ini bertahan walaupun posisi di bawah EMA 10, dia masih posisinya di atas MA 25-nya. Jadi kalau mau tahan masih oke lah kalau ini ya. Masih oke untuk Asri. Kita tunggu Senin apakah dia masih bertahan di 132 atau dia jebolin di bawah 132, sorry, di bawah 232 atau dia jebolin di bawah 230. Nah, kalau udah jebol di bawah 230, cut loss dulu, buang dulu gitu kan, untuk menjaga keamanan keuangan Anda. Gitu kan. Berikutnya adalah BSDE. Begitu juga BSDE ya teman-teman. Hari ini tutup di bawah MA 25-nya dia. Gitu kan. Andai kan besok Senin dia break kembali di atas MA 10-nya di 12.30, ya mungkin teman-teman boleh tahan dulu gitu kan. Itu aja sih kalau untuk BSDE. Kalau dia turun di bawah dan berhasil turun, dia akan ke posisi 1170 di sini. Nih, 1170 teman-teman. Ada supportnya di situ. Ya. Jadi perhatikan, turunnya 1170. Kalau emang ini Anda ya cut loss dulu lah intinya gitu kan. Berikutnya adalah Sampurna. Ini menarik ya. Karena kita melihat Sampurna ini hari ini tutup masih di atas MA 50-nya. Mudah-mudahan untuk hari Senin dia masih bertahan, andai kata market jebol lagi gitu kan. Turun lagi. Kenapa? Karena kelihatannya ini kan sudah bulan Maret nih, memasuki Maret ini nih. Biasanya asing sudah mulai akumulasi di Sampurna ini gitu kan, HMSP ini. Nah, kalau asing sudah akumulasi karena antisipasi dari dividennya dia yang besar. Biasanya asing begitu. Apalagi dengan iming-iming sekarang adalah pajak dividen yang 10% akan dinolkan sama pemerintah. Dengan jadi pajak dividennya 0, cuma harus diinvestasikan kembali itu 30% dari dividen yang didapat. Misalnya dividen dapat 100 juta, berarti 30 jutanya diinvestasikan kembali kemana? Ke Indonesia. Tidak boleh dibawa terus. Misalnya nih Sampurna, gitu kan? Siapa sih yang punya? Gitu kan? Nah, dia dapat dividen berapa? 100 juta. Dia bawa ke Amerika gitu kan. Dividennya semuanya total. Tidak bisa. Berarti kamu harus bayar pajaknya kalau begitu. Tapi pemerintah mengasih kelonggaran, insentif. Silakan dividennya, pajak dividennya 0. Tapi 30% dari dari pendapatan dividen itu 30%-nya investasikan kembali di Indonesia. Jadi pilih mana, intinya kan begitu kan.
Nah, oke, berikutnya KLBF ya. Ini yang terakhir. KLBF posisi chart cukup lumayan bagus, teman-teman. Dia mulai ada golden cross itu di tanggal 3. Dan sudah 3 hari ini tutup cukup lumayan bagus di atas MA50-nya. Kalau dia berhasil break antara KLB ini 1565, ada kemungkinan dia akan naik. Begitu dengan KLB sama. Banyak asing yang pegang KLB juga. Jadi KLB ini menarik karena bagi dividennya juga cukup lumayan besar. Cuma tidak sebesar Sampurna. Jadi KLB ini termasuk yang royal bagi dividen. Kalau teman-teman misalnya mau coba masuk, menurut saya menarik karena konsumer belum begitu banyak naik. Ya, ingat nih, konsumer belum begitu banyak naik. Menurut saya waktunya untuk dia naik. Gitu kan? Konsumer ini waktunya, karena apa? Sudah mulai memasuki Maret, April, Mei itu biasanya sudah pada bagi dividen sebagian-sebagian. Ya. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa ulasan-ulasan yang bisa Anda sebagai bahan pemikiran Anda, apa yang mesti diambil keputusannya. Ada yang mesti cut loss, ada yang mesti di hold, ada yang mesti di average, ada yang mesti di take profit, dan ada yang mesti dibeli. Intinya begitu. Ya, teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Jangan lupa teman-teman, subscribe channel ini supaya saya bisa lebih bersemangat untuk memberikan ulasan-ulasan berikutnya. Dan jangan lupa like dan komen di kolom komentar yang sekiranya Anda akan tanyakan atau mau diulas untuk hari berikutnya. Ya teman-teman, itu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.